Yang pertama, persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga atau ruang duduk bersama. Yang kedua, persiapkan Alkitab. Bisa juga menggunakan Alkitab yang tersedia di smartphone. Yang ketiga, persiapkan perangkat streaming online. Bisa menggunakan TV atau smartphone. Usahakan untuk mempersiapkan perangkat dan jaringan internet sebelum waktu tayang, supaya tidak terlambat untuk beribadah. Disarankan 30 menit sebelum ibadah dimulai. Yang keempat, persiapkan hati keluarga terutama anak-anak untuk ibadah bersama. Ingatkan mereka bahwa ini tetaplah ibadah di hadapan Tuhan. Yang kelima, kenakan pakaian yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Ikutilah dari awal sampai berakhirnya ibadah online ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita beri tepuk sore bagi Yesus, Tuhan yang baik. Haleluya. Dia begitu baik dalam hidup saya dan saudara. Kita masih ada sampai saat hari ini. Semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Kita akan mulai ibadah saat hari ini. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami masih ada sampai saat hari ini Tuhan. Kami tahu ini semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kasih sayang-Mu Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak dapat bisa membalas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan Yesus, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di rumah Tuhan, di tempat ini Tuhan. Dimanapun jemaat Tuhan berada. Baik yang sedang menyaksikan secara online Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan hadir di tempat ini. Dimanapun umat-umat Tuhan berada, Engkau hadir Tuhan. Engkau bertakhta atas pujian penyembahan kami. Kami akan siap Tuhan memuji, memuliakan, meninggikan Yesus yang baik dalam hidup kami. Kami akan buka ibadah saat hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yesus yang baik, Yesus yang patut kita tinggikan, Yesus yang patut kita sembah. Dia ada di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Buka hati Bapak Ibu Saudara, angkat penyembahan Bapak Ibu Saudara. Biarkan Allah Roh Kudus memberkati ibadah saya dan saudara saat hari ini. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu,
menyembah Engkau Tuhan. Engkau ada di tempat ini, Engkau ada di rumah. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, mari angkat tanganmu, angkat pujianmu, bergandeng tangan satu dengan yang lain, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, angkat suaramu. Haleluya, Dialah hadir, Dia Yesus hadir memberkati saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Angkat penyembahanmu, serahkan Tuhan. Dialah yang ditinggikan, Dialah yang dimuliakan. Yesus nama yang perkasa, nama yang ajaib, nama yang luar beri tepuk sorai bagi Yesus Tuhan. Lebih lagi, haleluya. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat mengganggu.
saudara yang ada di rumah siap memuji Tuhan. Haleluya. Bergirang, bersorak buat kebaikan Tuhan. Kita masih ada saat hari ini. Itu semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Biarlah kita memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada pujian bagi Yesus. Angkat seruan bagi Yesus. Ciptakan semuanya, kebungannya membatasi langit bumi, semua sendiri pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Membatasi langit bumi, semua sendiri hadapannya. Puji, pujilah, puji, pujilah Yesus Kristus Sang Penebus. Puji, pujilah, puji, pujilah Yesus Tuhan Rajaku. Puji Tuhan, puji, pujilah, puji, pujilah Yesus Kristus Sang Penebus. Puji, pujilah, puji, pujilah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, kami percaya Tuhan, Engkau disenangkan lewat pujian kami Tuhan. Haleluya. Kami rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan. Firman Tuhan yang berkuasa, yang menguatkan setiap kami. Berbicaralah bagi kami semua Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan
Pada saat ini kami datang kepadamu dengan hati penuh syukur. Sebab janji-janjimu yang indah sudah berlaku dalam hidup kami. Sampai pada saat ini kami dapat aminkan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih, kami mau masuk dalam pemberitaan firman Allah. Tuhan ilhami, Tuhan urapi, baik kami yang memberitakan, baik yang menerimanya. Dan sedia kami menerima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dari tempat masing-masing kita berikan pujian untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Dengan tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang ke-7. Dan dengan anugerah Tuhan, setengah tahun lewat, Tuhan beserta dengan kita sekalian sampai pada detik saat ini juga. Kita cuma dapat aminkan bahwa Tuhan itu baik, penyertaannya luar biasa. Dan saat ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam perjanjian baru. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 27 dan demikian juga dengan pasal 16 ayat 33. Kita baca sekaligus saja ayat-ayat ini supaya mempersingkat waktu. Kita akan baca sekaligus sekali lagi. Yohanes 14 ayat yang ke-17. Maaf, Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kita beralih ke pasal 16 ayat yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Puji Tuhan. Ini adalah janji firman Allah yang luar biasa bagi kita orang percaya di zaman akhir ini. Saat ini saya akan berbicara tentang janji-janji Tuhan. Kita telah ikuti beberapa pujian yang menceritakan bahwa janji Tuhan itu pasti, ya dan amin. Ada suatu kalimat yang beredar di kalangan orang Manado, janji tetap janji, tapi konti jalan terus. Berbeda sebab ini janji manusia, janji di dalam dunia ini. Tapi Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang hebat dan luar biasa. Dan apa yang dia janjikan, dia pastikan bahwa itu akan diperbuatnya. Sesuai dengan pembacaan yang kita baru baca, ini janji tentang damai sejahtera. Tuhan Yesus bersabda pada ayat yang pertama, aku tinggalkan damai sejahtera bagi kamu. Dan damai sejahtera ini Tuhan yang karuniakan. Bukan seperti janji-janji yang ada di dunia ini. Yang bisa berubah, yang tidak ditepati pada waktunya. Tapi janji Tuhan itu pasti. Jadi kalau kita lihat, simpulkan daripada ayat-ayat ini. Ada 3 hal penting. Tuhan tinggalkan damai sejahtera itu. Dan Tuhan yang mengaruniakan damai sejahtera itu. Bahkan walaupun di dunia yang fana ini ada banyak perubahannya. Tetapi janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Janji Tuhan itu hebat. Janji Tuhan itu luar biasa. Dia janjikan tentang damai sejahtera. Dia tinggalkan bagi kita.
Bahkan Dia yang mengaruniakan damai sejahtera itu. Kita tahu dari zaman perjanjian lama dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa Yesus yang akan datang itu adalah Raja Damai. Dan kalau kita teliti telusuri firman Tuhan, sumber damai itu dari Bapa dan dikerjakan lewat Yesus Kristus, ditetapkan bagi orang percaya. Jadi Tuhan tinggalkan perjanjian tentang damai, dan Tuhan yang mengaruniakan, dan Tuhan yang menjamin akan damai itu. Kita tinggal menerimanya dan sedia menikmatinya. Di dunia yang fana ini ada banyak pengalaman-pengalaman yang tidak tentu, berbagai kesulitan, bahkan penganiayaan sekalipun. Tetapi janji firman Tuhan, Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera tetap menyertai kamu sekalian. Bahwa ketahuilah, walaupun ada banyak kesukaran, ada banyak yang berbentuk intimidasi dan penganiayaan, tapi dibilang tetapkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia ini. Terima kasih, kita patut bersyukur. Janji Tuhan itu benar-benar luar biasa. Di dalam dunia ini ada banyak perubahan-perubahan yang bisa berlaku. Tetapi janji Tuhan bahwa kita tidak perlu risau, tidak perlu untuk bersusah hati. Sebab Tuhan bilang kita tidak perlu gentar. Janji Tuhan itu walaupun akan datang berbagai kesulitan, tapi Tuhan telah kalahkan dunia. Dengan kata lain, dengan Yesus kita menang. Dengan Yesus ada kekuatan. Dengan Yesus ada jaminan damai sejahtera yang sejati. Saudara, pada masa lampau saya berkali-kali pernah memberikan perumpamaan ini, tapi kali ini diungkapkan lagi secara singkat. Di Amerika ada sebuah air terjun yang terkenal. Di air terjun yang terkenal itu suaranya sangat gaduh. Tetapi ini memang heran bin ajaib. Di tepi daripada air terjun itu maka ada sebuah sarang burung yang ada di atas pohon. Di bawah angin begitu rupa dengan suara gemuruh yang menggentarkan. Tetapi yang kita bisa lihat di tempat itu ada sebuah sarang burung dengan anak-anaknya. Mereka tanpa gentar. Mereka menantikan induk dan jantan dari burung itu, atau kalau ibarat manusia, itulah orang tua kita. Mereka menantikan waktu yang tepat bahwa induk dan jantan dari burung itu akan kembali memberi makan, memberikan satu jaminan yang pasti. Dan mereka tidak perlu risau, tidak perlu takut. Mereka tahu bahwa orang tua itu pasti akan datang. Demikian juga kalau kita terjemahkan, aplikasikan dalam hidup ini. Ada banyak tantangan hidup ini. Tetapi Bapa di dalam Yesus Kristus menjamin bahwa di dalam Dia kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar, tidak perlu risau. Sebab janji Tuhan yang agung, Dia akan menyertai dengan kita sekalian. Dan Dia akan memberikan kemenangan bagi kita sekalian. Saya tidak berhasrat bicara panjang lebar. Tetapi ada satu peristiwa juga yang pasti sudah saudara pernah dengar. Dalam sebuah pelayaran di mana dua orang penginjil kakak beradik, John Wesley dan Charles Wesley, ada di sebuah kapal dengan orang-orang Jerman yang sudah percaya Tuhan. Ketika datang gelombang pasang, ketika datang hal-hal yang hebat, angin ribut, tetapi jemaat orang-orang Jerman itu tetap menyanyi dengan tidak takut dan gentar. Mungkin kalau mereka ibarat orang-orang di Kepulauan Utara
mereka bisa nyanyi. Meski ombak dan gelombang datang menerpa, tetapi mereka tetap dengan tanpa takut dan gentar maju terus. Dan dari berbagai tantangan hidup itu, pada akhirnya mereka akan rasakan, akan capai tujuan dengan teduh, dan mereka nikmati semua janji-janji yang pernah Tuhan janjikan itu. Mereka akan tiba dengan selamat dan mereka pasti akan beroleh kemenangan. Maka John dan Charles Wesley tertantang. Mereka di dalam ketakutan, tapi melihat jemaat yang kuat itu, bahwa mereka turut juga terlibat. Mereka dikuatkan dan maju terus bagi hormat nama Tuhan. Kita akan lakukan sebuah pujian bahwa ku tahu Bapa pelihara. Setelah berita firman Allah dibentangkan, kami beroleh kepastian bahwa di dalam Tuhan ada jaminan. Dunia dalam kegelisahan, dalam kegentaran, tapi di dalam Kristus kami pasti ada damai, ada sukacita, ada ketentraman. Terima kasih. Saatnya tiba, kami mau santap perjamuan Tuhan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aku disalib, terpaku disalib, sudah Tuhan angkat dosaku. Dan darahnya bawa kelepasan dosa, digenapinya Torah sungguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari rumah masing-masing kita akan makan perjamuan bersama. Mari kita angkat roti sambil dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu
ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima dengan iman roti perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami telah makan roti perjamuan dengan satu kerinduan. Hayat-Mu menyatu dengan kami, dan oleh kuasa bilur-Mu kami disembuhkan dan dipulihkan. Kemudian kita angkat cawan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, kita tepuk tangan bersama di hadapan Tuhan. Dengan Kristus kita menang. Setiap kali kita makan perjamuan Tuhan, kita memperingati akan sengsara Tuhan sampai Ia datang kembali. Puji Tuhan, terima kasih. Firman-Mu telah disampaikan. Perjamuan Tuhan telah kami adakan. Kami yakin jemaat yang lemah dikuatkan, yang bimbang dipertetapkan, yang sakit dipulihkan dan disembuhkan. Terima kasih. Di dalam dunia ini ada banyak hal yang boleh menyusahkan kami. Tapi di dalam Kristus kami ada damai, ada sukacita, ada kasih, ada berkat dan anugerah yang melimpah-limpah. Puji Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.
segala puji dan hormat, kemuliaan kami persembahkan kehadirat-Mu. Dengan Kristus kami tetap hidup dalam kemenangan iman. Ada damai, ada sukacita, kasih dan berkat yang melimpah-limpah. Kekasih-kekasihku, angkat tangan bersama, sambutlah berkat dari Tuhan Allah Bapa, anugerah dan kasih sayang di dalam putranya Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai meliputi kita sekalian, mulai saat ini hingga Maranatha Yesus kembali, bahkan sampai tiba di surga yang indah, senang, mulia dan kekal buat selama-lamanya.